Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila dengan NIM 19045135. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai konflik apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama, penjabaran konflik. Apartheid berasal dari bahasa Afrikaans yang bermakna apartheid atau perpisahan. Apartheid merupakan sistem pemisahan atau segregasi rasial antara empat ras di Amerika Selatan, yaitu orang kulit hitam Afrika Selatan Bantu, orang kulit berwarna campuran, orang Asia, India, Pakistan, dan orang Afrika Selatan kulit putih. Istilah apartheid muncul pada tahun 1930, tapi telah ada sejak semasa kolonisasi putih Afrika Selatan pada tahun 1965. Namun, istilah apartheid menjadi slogan politik yang digunakan di Partai Nasional pada tahun 1940-an, terutama setelah Perdana Menteri Daniel Francois Malan mencanangkan undang-undang mengenai politik apartheid ini dan menjadi cikal bakal lahirnya struktur politik pemerintahan apartheid setelah pemilu tahun 1948. Latar belakang konflik. Apartheid muncul pertama kali di Afrika Selatan dimulai pada masa pendudukan kolonial Eropa di kawasan Afrika Selatan. Pada tahun 1652, bangsa Boer yang merupakan koloni Belanda datang ke Afrika Selatan di bawah pimpinan Jan Anthony van Riebeeck. Kedatangan koloni Belanda ini adalah untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam di Afrika Selatan. Sejak ini, masyarakat Afrika Selatan ras kulit hitam berada di bawah kekuasaan koloni Belanda ras kulit putih, dan ini menimbulkan banyak masalah di masyarakat. Kedatangan koloni Belanda ini kemudian diikuti oleh kedatangan koloni Inggris. Pada tahun 1970, kedatangan koloni Inggris ini menyebabkan konflik hingga terpecah belah perang Boer antara Inggris dan Belanda. Akhirnya Inggris berhasil mengalahkan Belanda dan Afrika Selatan menjadi daerah kekuasaan dari Inggris. Puncak imperialisme dari Inggris itu pada tanggal 30 Mei 1910. Inggris membentuk negara Dominion Afrika Selatan yang disebut Uni Afrika Selatan. Pada masa 1910 sampai 1948, ras kulit putih di Afrika Selatan mulai membuat kebijakan pemisahan ras dan warna kulit. Masa ini dikenal sebagai segregation era yang merupakan cikal bakal dari apartheid. Selanjutnya, proses terjadinya konflik. Pemilu pada tahun 1948 menandai awal diskriminasi rasial atau politik apartheid. Secara legal dicanangkan beberapa pasal dalam undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1950 yang berhubungan dengan konflik apartheid. Antara lain, satu grup Areas ACT, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal, perumahan, daerah bisnis di perkotaan yang sesuai ras. 2. Lunch ACT, yaitu undang-undang yang melarang suatu ras lebih menekankan pada ras kulit hitam untuk tinggal atau memiliki tanah di laut wilayah rasnya yang telah ditentukan. Population Regulation ACT, yaitu undang-undang yang mengatur bahwa identifikasi dan registrasi penduduk harus mencantumkan dan berdasarkan ras sukunya masing-masing. Undang-undang ini kemudian membawa pada munculnya batasan atau diskriminasi pada ras kulit hitam oleh ras kulit putih. Salah satunya yaitu 80% wilayah Afrika menjadi wilayah dari ras kulit putih, sedangkan sisanya yang merupakan daerah termiskin merupakan wilayah dari ras kulit hitam yang biasanya disebut dengan homelands. Pada tahun 1970, dikeluarkan undang-undang yang membuat mayoritas kulit hitam harus membawa paspornya atau biasa disebut buku referensi. Setiap kali mereka ingin meninggalkan wilayahnya, hukum biasa disebut dengan hukum lalim. Baik, selanjutnya ada beberapa gambaran mengenai atau dampak dari konflik apartheid. Mungkin bisa dilihat undang-undang ini kemudian membawa pada munculnya batasan atau diskriminasi pada ras kulit hitam oleh ras kulit putih. Salah satunya yaitu 80% wilayah Afrika menjadi wilayah ras kulit putih. Mungkin bisa dilihat dari gambar yang telah saya sediakan. Selanjutnya,
Ada beberapa gambar mengenai konflik dari apartheid. Pembantaian di Sharpeville juga menarik perhatian dunia internasional. Hal ini membuat apartheid menerima kecaman dari dunia internasional yang pada saat itu Afrika Selatan berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Peter William Botha. Pada tahun 1961, Afrika Selatan dipaksa menarik diri dari Persemakmuran dikarenakan banyak anggota dari Persemakmuran yang tidak setuju dengan rasialisme yang terjadi di Afrika Selatan, yakni mengenai apartheid. Baik, kita langsung masuk di slide selanjutnya. Di sini ada gambaran pendemo-pendemo yang menanggapi tekanan-tekanan tersebut. Perdana Menteri Peter mulai menghapuskan sebagian undang-undang yang berkaitan dengan apartheid. Namun, Peter tidak menghapus penuh konflik apartheid di Afrika Selatan. Akhirnya, Afrika Selatan tetap saja menerima dan mendapat tekanan politis dari dalam maupun luar, terutama kecaman dari dunia internasional. Hingga pada rezim Perdana Menteri Ferdinand Willem de Klerk, 3 undang-undang utama yang menyangkut mengenai politik apartheid dihapuskan melalui sidang parlemen pada tanggal 21 Februari 1991. Selain itu, Ferdinand juga membebaskan Nelson Mandela yang dipenjara di Pretoria pada tanggal 11 Februari 1990. Kita masuk slide selanjutnya, aktor dalam konflik apartheid. Dalam konflik apartheid ini terdapat banyak aktor yang berperan di dalamnya, baik dari pihak yang pro dengan apartheid maupun yang kontra dengan apartheid atau anti-apartheid. Namun secara garis besar, tokoh yang sangat berpengaruh adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan salah satu anggota kaum ras kulit hitam. Ia merupakan salah satu aktivitas yang sangat berkontribusi besar dan penting dalam perjuangan dan perlawanan kaum anti-apartheid. Selanjutnya, akibat dari konflik apartheid tersebut, konflik perbedaan ras ini menimbulkan banyak akibat, terutama akibat negatif yang diderita oleh kaum ras yang tertindas, yang dalam hal ini adalah ras kulit hitam. Undang-undang apartheid atau politik apartheid berakibat pada menimbulkan segregasi rasial di berbagai bidang, antara lain di bidang pendidikan, tempat wisata dan rekreasi, perawatan medis, dan pada bidang melayani lainnya. Selain itu, politik apartheid juga memberi dampak pada banyaknya kaum ras lain kulit putih yang terpaksa meninggalkan dan kehilangan rumahnya. Hal ini tinggal di wilayah ras yang telah ditentukan. Pada periode 1960 sampai 1983, terdapat sekitar lebih dari 3,5 juta kaum ras kulit hitam yang diusir dari rumahnya, yang kemudian mereka direlokasi ke pemukiman segregasi terpisah yang merupakan pemukiman termiskin di Afrika Selatan. Kejadian ini merusak pengusiran massa terbesar di dunia pada saat itu. Slide selanjutnya. Pada bidang parlemen tanggal 21 Februari 1991, Ferdinand Willem de Klerk berhasil mencabut 3 undang-undang utama mengenai politik apartheid, yaitu Land ACT, Group Arts ACT, dan Population Regulation ACT. Selain itu juga membebaskan banyak tahanan tokoh kulit hitam. Salah satunya yaitu Nelson Mandela. Setelah bebas dari tahanan, Nelson Mandela kembali aktif di ANC. Ia juga melakukan kampanye menganti hak-hak sipil per kaum ras kulit hitam. Ia bersama dengan Ferdinand berupaya untuk melakukan perubahan pada politik apartheid hingga pada tahun 1990, Ferdinand melakukan referendum di kaum ras kulit putih untuk membahas kelanjutan dari pelaksanaan politik apartheid hasil dari referendum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang, mohon maaf. Mungkin diskusi pada pertemuan hari ini kita pindah ke learning. Semoga diskusi mengenai politik apartheid ini berjalan lancar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.